Selamat pagi, saya Nathaniel Abelardo Yahya. Pada hari ini, saya ingin mempresentasikan tentang topik yang saya bawakan, yaitu ruang guru yang termasuk ke dalam e-learning. Pada ini saya akan membahas lanjut tentang e-learning dan ruang guru. Pendahuluan, apa itu e-learning? E-learning merupakan sebuah sistem atau konsep pendidikan yang mempergunakan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. E-learning diartikan juga suatu pembelajaran jarak jauh yang menggunakan teknologi komputer, jaringan komputer, atau internet. Lalu ada kelebihan e-learning. Yang pertama adalah dapat diakses dengan mudah. Kita dapat menggunakan handphone kita, laptop kita, ataupun PC kita yang terhubung dengan internet. Lalu kita dapat mengakses setiap materi yang ada di internet. Yang kedua adalah biaya lebih terjangkau. Hanya dengan mengeluarkan modal internet, kita bisa membuka internet untuk mencari materi yang kita ingin tahu atau pelajaran materi yang kita ingin cari tahu lebih lanjut. Lalu yang ketiga adalah waktu belajar fleksibel. Kita belajar tidak dibatasi dengan waktu karena belajar secara online itu tidak memiliki batasan waktu ya. Kita bisa belajar kapan saja dan kita juga bisa belajar satu hari full misalnya. Lalu yang keempat adalah wawasan yang luas. Kita bisa menemukan sesuatu yang mungkin belum pernah kita temukan sampai saat ini. Lalu ada juga kekurangan e-learning. Yang pertama adalah keterbatasan akses internet. Jadi tergantung di mana daerah kita berada saat itu. Setiap daerah memiliki sinyal yang berbeda-beda. Jadi jika tempat kita memiliki sinyal yang buruk, maka kita akan kesulitan untuk mengakses materi yang ada di internet ataupun belajar secara e-learning. Tapi jikalau sinyal kita bagus, sinyal kita penuh, maka itu menjadi suatu kelebihan buat kita. Lalu yang kedua adalah berkurangnya interaksi dengan pengajar. Jadi belajar secara e-learning ini bersifat satu arah. Karena setiap dosen ataupun setiap guru ataupun setiap pengajar menjelaskan secara satu arah dan siswa ataupun mahasiswa yang mendengarkan materi tersebut mungkin akan kesulitan memahami materi tersebut. Karena itu, jikalau mahasiswa atau siswa ingin menanyakan kepada pengajar, maka akan kesulitan karena bersifat satu arah. Lalu yang ketiga, pemahaman terhadap materi. Jadi setiap mahasiswa itu memiliki kemampuan menangkap yang berbeda-beda. Jikalau pengajar menjelaskan secara cepat, mungkin ada beberapa siswa yang bisa mengerti secara langsung, tapi juga ada beberapa siswa yang tidak bisa mengerti secara langsung. Karena itu ini menjadi kekurangan e-learning. Lalu yang keempat adalah minimnya pengawasan dalam belajar. Jadi para siswa, para murid itu cenderung kehilangan fokus dan menunda-nunda tugas karena mereka menganggap bahwa jikalau tidak ada yang mengawas, jadi tidak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya ini salah, maka ini menjadi kekurangan e-learning. Landasan teori, jadi saya mendapatkan beberapa ahli yang menjelaskan tentang e-learning. Yang pertama adalah Rosenberg. Ia menjelaskan bahwa e-learning ini mengarah kepada penggunaan teknologi internet
untuk mengirimkan beberapa solusi yang bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Lalu yang kedua, kita punya Chandrawati pada tahun 2010. Ia menjelaskan bahwa e-learning ini adalah proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi. Yang ketiga, kita punya Michael. Pada tahun 2013, ia mengatakan bahwa e-learning adalah pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan. Saya akan membahas sedikit tentang sejarah dari Ruang Guru ini. Jadi pada April 2014, Ruang Guru didirikan oleh Adamas Belva, Syah-Devara, dan Muhammad Iman Usman, yang bertujuan untuk membantu para siswa menemukan tutor secara daring. Karena mungkin secara face-to-face saat kita datang ke sekolah itu tidak cukup, maka kita dibantu oleh Ruang Guru ini untuk menemukan tutor secara daring, menemukan setiap materi yang kita ingin cari di dalam Ruang Guru tersebut. Lalu pada Agustus tahun 2014 ini, guru di dalam Ruang Guru tersebut sudah mencapai lebih dari 1.000 guru. Dan Ruang Guru ini juga didanai oleh East Ventures. Lalu pada bulan Februari 2016, Ruang Guru memperkenalkan aplikasi Android versi beta dan versi lengkapnya pada bulan April. Bisa dilihat pada slide ini adalah contoh aplikasi Ruang Guru. Lalu pada tanggal 5 Juli 2017, UOB Venture Management dilaporkan mendanai Ruang Guru sebagai penyandang dana ketiga dengan pembiayaan seri B. Lalu Ruang Guru ini juga telah dipercaya untuk bekerja sama, untuk bermitra dengan 32 pemerintah provinsi dari 34 dan 326 pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia. Ini adalah video mengenai Ruang Guru. Imam Usman developed an online marketplace for tutoring resources and a program to provide test prep materials free of charge, leveling the playing field for children from poor families. Growing up in Indonesia, education is still seen as a privilege. A lot of school children are still not getting the best education that they deserve. The quality of content and features that are available on the market right now are still very, very low in quality. And that is why we created Ruang Guru. We created Ruang Guru with a very, very big vision. That is to give access to quality education through technology, while at the same time creating data that can enable every stakeholder, be it governments, schools, teachers, parents, or even students, to make better decisions for their education. In the last few years, we've been developing a lot of different solutions for education, both for schools and also for individuals. We have both classroom management, online exam platform, online quiz, and we try to connect the data that are generated on those platforms to the dashboard that can be accessed easily by schools and government. So they have a better visibility about how the kids and schools are doing. But on top of that, we also try to help students to achieve their goals and aspirations by giving them access to a lot of education resources that was previously not available enough, such as private tutoring, learning video subscription, group chat-based learning, and a lot of other platforms that were enabled by technology. We now hold the largest student community online anywhere in Indonesia. We are serving 7.5 million students, from elementary school students all the way to high school students. We are now working with more than 350 cities, regencies, and provinces all across Indonesia. So we are now working with multiple banks, telco players, and foundations. Just to give you an example, we actually now work with Hanoto Foundation, one of the biggest educational foundations in Indonesia, to create a learning platform for teachers so that they too can learn how to teach better in their schools.
but we are just scratching the surface because there are 52 million students all across Indonesia, and we hope to be able to serve even many, many more students in the future. And we hope that with Ruang Guru, learning can finally be fun and effective. Lalu saya akan menjelaskan tentang Ruang Guru. Jadi Ruang Guru itu merupakan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan. Ruang Guru telah memiliki lebih dari 15 juta pengguna serta mengelola 300.000 guru yang menawarkan jasa di lebih dari 100 bidang pelajaran. Ruang Guru mengembangkan berbagai layanan belajar berbasis teknologi, termasuk layanan kelas secara virtual, platform ujian online, video belajar berlangganan, marketplace les private, serta konten-konten pendidikan lainnya yang bisa diakses melalui web dan aplikasi Ruang Guru tersebut. Lalu, Ruang Guru ini memiliki visi dan misi tentunya. Visi mereka adalah memberi akses pada pendidikan berkualitas melalui teknologi bersamaan dengan membuat data yang dapat memungkinkan setiap pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang penting pada pendidikan mereka. Lalu mereka juga memiliki misi, yaitu menyediakan dan memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas melalui teknologi untuk semua siswa kapan saja dan di mana saja. Ruang Guru juga memiliki fungsi tentunya, yaitu sebagai penyedia materi lewat daring atau online, dan di dalamnya tersedia lebih dari satu pelajaran. Karena itu jika kita menanyakan fungsi Ruang Guru ini apa, maka fungsinya adalah untuk membantu setiap individu, setiap murid, setiap siswa, untuk mencari ilmu. Karena ada tersedia banyak materi di dalam Ruang Guru ini. Jadi, sebagai pencipta Ruang Guru, mereka ingin supaya kita menggunakan Ruang Guru ini agar kita bisa menambah ilmu. Lalu ada kelebihan Ruang Guru. Ruang Guru memiliki kelebihan sendiri yang berbeda dengan platform e-learning lainnya. Antara lain, memiliki fitur ruang belajar. Jadi, fitur ruang belajar ini tempat kita belajar mandiri online lewat misi-misi belajar yang terdiri dari ribuan video, rangkuman infografis, serta ribuan kuis dan latihan soal untuk masing-masing subtopik pelajaran. Selain itu, kita juga bisa memantau perkembangan belajar kita secara langsung setiap harinya melalui rapor ruang belajar. Jadi, mereka menyediakan rapor, menyediakan nilai-nilai yang sudah kita kerjakan supaya kita bisa mengembangkan nilai kita dan kita bisa belajar lebih baik lagi. Lalu yang kedua, kita memiliki fitur ruang uji. Jadi, ruang uji ini tempat untuk kita mengukur kesiapan mengikuti ujian dengan mengerjakan tryout ataupun latihan soal. Tidak hanya ujian nasional, kita juga bisa menemukan soal SBMPTN untuk mungkin murid kelas 12 yang ingin persiapan masuk ke kuliah. Lalu UTS dan UAS juga ada. Lalu setelah selesai mengerjakan dari fitur ruang uji ini, kita bisa langsung mendapatkan pembahasan, analisis topik, kelemahan, dan peringkat kita sendiri. Lalu yang ketiga, kita memiliki fitur ruang les. Jadi fitur ruang les ini bentuknya lebih ke portal pencarian guru terbesar, guru privat terbesar di Indonesia. Jadi berbagai keunggulan mereka bantu untuk para penggunanya. Dan jika ada ketidakcocokan, misalnya kita belajar dengan satu guru tersebut dan kita tidak cocok dengan belajar dengan guru tersebut, maka kita bisa mencari pengganti ataupun belajar kapan saja.
Lalu yang keempat, kita memiliki fitur ruang les online. Jadi di dalam fitur ini, kita meningkatkan kemampuan kita secara akademik maupun non-akademik dengan memesan guru private yang berpengalaman di bidangnya untuk datang dan mengajar ke rumah kita sendiri. Jadi kita seperti memanggil guru bimbel atau guru les private ke rumah kita. Lalu pembelajaran fitur ruang les online ini juga bisa melalui via chat. Jadi tidak harus guru private datang ke rumah, tapi kita juga bisa dengan melalui via chat. Lalu yang kelima, kita memiliki fitur lainnya seperti ruang kerja, ruang baca, ruang kelas, dan lain-lain. Jadi ruang kerja ini untuk membantu para mahasiswa dan karyawan mendapatkan konten pelatihan yang berkualitas dan bersertifikat secara online. Misalnya pelatihan terkait public speaking, persiapan TOEFL, project management, dan lainnya. Lalu ruang baca ini memberikan layanan buku online kepada pengguna ruang guru. Dan ruang kelas yaitu membuat kelas yang terdiri dari guru dan siswa sehingga bisa berinteraksi satu sama lain. Jadi seperti kita di dalam kelas tapi hanya saja berbentuk secara daring. Lalu yang keenam, dapat memilih kurikulum yang sesuai dengan kurikulum yang sekolah kita gunakan. Jadi karena ada sebagian sekolah yang pada saat itu menggunakan kurikulum 2006 yang termasuk KTSP dan ada beberapa sekolah yang menggunakan kurikulum 2013, maka ruang guru menyediakan fitur ini, jadi kita bisa belajar sesuai yang kurikulum sekolah kita jalankan. Lalu yang ketujuh adalah semua jenjang pendidikan tersedia. Di sini ada dari SD bahkan sampai SMA. Yang kedelapan, mudah digunakan karena tampilannya sederhana. Jadi di aplikasi Ruang Guru ini sangat simpel dan membuat para penggunanya itu tidak bosan dengan aplikasi Ruang Guru tersebut. Lalu yang kesembilan, di Ruang Guru ini setiap guru yang mengajar, setiap guru yang bersifat private pun itu sudah mengalami berbagai macam pengalaman dan guru ini sudah profesional. Jadi Ruang Guru sudah terpercaya. Lalu ada penghargaan yang sudah didapatkan oleh Ruang Guru ini, yaitu Solver of MIT, Atlassian Prize, UNICEF Innovation to Watch, Google Launchpad Accelerator, dan ITU Global Industry Award. Ini adalah berbagai penghargaan yang Ruang Guru telah dapatkan. Lalu, apakah Ruang Guru bahkan platform yang bergerak di bidang ini sangat diperlukan pada masa pandemi ini? Jadi, menurut saya itu karena pada saat ini, pada masa ini ada pandemi yang masih dikategorikan berbahaya. Jadi, pemerintah itu menghimbau kita supaya kita tetap di rumah, melakukan setiap aktivitas kita di rumah, bahkan bekerja di rumah. Karena itu, menurut saya, e-learning ini sangat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 salah satunya, dan waktu belajar siswa pun bisa lebih efektif dan efisien. Karena siswa bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan tidak seperti sekolah offline yang mengharuskan siswa datang misalnya dari jam 7 sampai jam 3. Tidak seperti itu, dan karena pandemi ini kita diwajibkan untuk tetap di rumah, maka itu kita membutuhkan cara belajar atau metode belajar yang dinamakan e-learning ini. Karena itu Ruang Guru menyediakan platform ini untuk bisa membantu para mahasiswa belajar materi yang ingin mereka cari tahu.
Lalu kesimpulan yang saya dapat adalah ruang guru ini dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran secara daring pada masa pandemi ini. Meskipun ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam belajar dengan metode e-learning, Ruang Guru adalah platform yang terpercaya karena sudah memiliki banyak pengalaman sejak tahun 2014. Jadi menurut saya sendiri karena Ruang Guru ini sudah memiliki pengalaman yang cukup lama, yang selama 6 tahun. Dari 2014 sampai 2020 itu kan 6 tahun. Jadi mereka sudah memiliki pengalaman dan menurut saya Ruang Guru ini terpercaya karena saya juga menggunakan Ruang Guru dan saya pun bisa mendapatkan ilmu yang lebih dari Ruang Guru ini. Ini adalah sumber yang saya dapatkan agar saya bisa membuat PowerPoint ini. Terima kasih.